Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini izin saya ingin sedikit curhat ya. Curhat yang berkaitan dengan apa yang terjadi, apa yang viral, respon ya, memberikan sedikit ya, namanya manusia, wajar saja kita ada respon karena kita hidup di ruang dan waktu yang beririsan. Kita hidup di ruang dan waktu yang sama, yang beririsan. Maka ada satu kewajaran kalau kita merespon satu kegiatan atau satu fenomena. Jadi kemarin ketika saya sholat subuh seperti biasa di Masjid Imam Balki, kemudian tiba-tiba pembina kami ya di Ma'had ya, Dr. Fas nembak saya. Ustaz tolong diisi tuh kajian subuh. Padahal gak ada rencana, bener-bener. Akhirnya saya berdiri dan kemudian menyampaikan kajian kultum subuh dengan kondisi yang sebenarnya agak ngeblank. Saya belum ada ide mau ngisi apa, tapi saya berdiri saja. Karena beliau sudah ya guru saya juga ya. Ya kalau perintah guru itu yang penting sami'na wa ata'na dulu. Nah, masalah nanti gimana kumaha engke. Itu kalau kita udah diminta guru ya. Kalau guru udah minta ya kita laksanakan. Akhirnya saya berdiri, kemudian saya berada di mimbar. Dan demi Allah di mimbar itu saya belum tahu mau menyampaikan apa. Karena yang betul-betul mendadak sekali teman-teman, mendadak sekali. Di depan mimbar, di depan para santri yang kami bina, saya memang belum ada ide untuk menyampaikan materi apa. Akhirnya saya membuka kajian. Ketika saya membuka kajian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Membaca pembukaan itu belum ada ide. Jadi belum ada kepikiran mau nyampein apa gitu. Setelah saya mendoa Allahumma ftah alaina hikmatak wangsur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Setelah itu baru ada, Masya Allah. Nah, dan saya pikir kemendadakan ya, suddenly event kemarin itu dan kajian subuh yang saya sampaikan kemarin itu adalah yang paling spontan yang pernah saya lakukan. Mungkin beberapa kali pernah sebelumnya, tapi itu kemarin yang saya sampaikan ke teman-teman adalah bisa jadi salah satu yang Allah perjalankan ya menjadi yang paling terbaik lah gitu. Jadi saya sampaikan begini teman-teman. Kemarin di depan para santri dan juga ada beliau para pembina ya, saya menyampaikan kesedihan saya, sedih melihat adanya fenomena viral hari ini. Ada dua materi viral hari ini. Pertama adalah tentang perdebatan yang kemudian menjadi bergeser ya, antara dua tokoh ya, ustadz dan guru kita ya kan. Saya sih pribadi mungkin belum kenal dengan dua-duanya, tapi saya mengambil banyak sekali ilmu dari Ustadz Adi Hidayat. Kemudian
Ustadz Muflih juga saya tidak kenal dan tidak tahu sebelumnya, tapi di awal saya tahu video beliau yang sudah menyebar, dan sebelum viral dan meledak saya sudah tahu duluan. Saya sampaikan bahwa saya sedih gitu melihat adanya dua fenomena viral hari ini, yakni perdebatan dua guru yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Saya jadi teringat ada seorang ulama menyebutkan bahwa pertikaian antara dua orang ulama atau alim itu jauh lebih dahsyat daripada pertikaian orang awam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dua orang alim itu bertikai, maksudnya itu mereka itu pertikaiannya berlandaskan ilmu dan dalil, dan bisa jadi memang dua-duanya benar. Maka kemudian mereka akan sama-sama teguh dengan pendiriannya, karena memang dalilnya ada. Bahasa simpelnya fikih itu luas ya. Yang sempit itu hati kita gitu. Fikih itu luas. Dan perbedaan mengambil hukum, istidlal, kemudian istinbat hukum, itu ada kaitannya dengan kaidah yang sudah dirumuskan oleh at least 4 imam mazhab, kemudian oleh ulama-ulama kontemporer hari ini. Maka kita sebagai umat cukup dengan menyaksikan dan ikut mendoakan dan memaafkan segala kekurangan para guru kita. Sehebat apapun, sedahsyat apapun guru ilmunya, setinggi apapun, hafalannya banyak misalkan, kemudian hafal kitab-kitab hadis, kutubus sitah misalkan, dan followernya banyak misalkan, sehebat apapun itu tetap manusia guru kita. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah dan Allah yang maha kuasa ya, kemahakuasaan Allah, bahwa sehebat apapun, sebesar apapun seseorang, baik itu ilmunya, hartanya, jabatannya, dia pasti pernah dan akan melakukan kesalahan. Maka kita sebagai manusia, sebagai murid ya, sebagai anak muda, orang awam, cukup dengan mendoakan. Nah, yang keliru adalah kita ikut-ikutan berdebat, menyerang ustadznya, menjatuhkan kehormatannya, kemudian menyerang juga follower-followernya. Nah, ini jadi berat. Ini yang kemudian bermasalah. Nah, jadi itu yang kemarin saya sampaikan. Yang menyedihkan itu adalah para followernya ini semangat sekali untuk membahas, bahkan sampai melakukan takfiri kepada salah satu ustadz yang sedang berbeda pendapat. Nah, ini yang kemudian menjadi benih perpecahan. Saya sampaikan di forum majelis subuh itu, bisa jadi kenapa kita sebagai umat ya kan, orang-orang awam, follower, dan juga kita sebagai netizen itu pedas sekali, berani sekali untuk melakukan komentar-komentar yang menjatuhkan kehormatan. Berani sekali kita menyerang dengan niat ingin menghinakan saudara kita, dan kita merasa ana khairu minhum. Kita merasa kita itu lebih baik pemahamannya dan kita lebih benar gitu. Bukankah perasaan ana khairu minhum itu sudah ada pendahulunya dulu? Siapa? Yaitu pemimpin para malaikat beribadah kepada Allah, Azazil, yang akhirnya dia menjadi makhluk yang paling terlaknat. Itu diawali dengan merasa tingginya ilmu. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi kegelisahan. Jangan-jangan kita itu semangat sekali justru mendebat, kemudian menjatuhkan kehormatan saudaranya, ingin menghinakan saudaranya. Kemudian saya sampaikan, jangan-jangan ini disebabkan karena ya perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa nanti akhir zaman itu akan ada di mana manusia tidak bisa terlepas dari riba. Bahkan debunya juga akan
terkena dan terimbas pada kehidupan kita. Jadi semua manusia akhir zaman itu nanti akan sulit sekali menghindari riba. Dan bahkan cuman debunya itu kita kena tuh, kecuali sedikit sekali yang tidak kena riba. Dan Allah berfirman, mereka yang terkena riba, mereka itu orang-orang yang berdirinya seperti orang yang kesetanan. Nah, orang yang kena riba itu, pelaku riba maupun yang terkena riba itu, mereka akan beraktivitas, berdiri seperti orang yang kesetanan. Kemudian saya sampaikan, jangan-jangan kita mudah berkomentar, menjatuhkan orang lain di sosial media itu, saling membuli itu adalah karena kita kesetanan nih. Kita memang terkena debu riba, radiasi riba. Sehingga kita mudah sekali terhijab ya, tertipu oleh tipu daya setan untuk menjatuhkan kemudian saudara kita. Padahal seharusnya kalau kita memandang saudara itu, kita itu melihat di balik persaudaraan ini tuh ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di samping-samping kita itu ada tipu daya setan tuh. Jangan-jangan ketika kita konflik kemudian kita lupa ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihijab oleh setan bahwa musuhmu adalah saudaramu itu. Nah, harusnya kalau kita sedang berkonflik, kita berbeda pendapat dengan saudara itu, kita meyakini bahwa saya menyadari dia saudara saya. Jangan sampai saya dikelabui oleh setan, akhirnya saya memusuhi saudara dan setan yang ketawa. Harusnya kita menjadi fokus, ini konflik potensinya dipakai, ditunggangi oleh setan untuk memecah belah. Maka kita harus fokus, salahkan setan, jadikan setan itu musuh. Nah, yang kita itu kabur itu adalah kita sering keras kepada orang lain, kemudian lupa kalau di situ tuh ada setan. Yang jelas setan itu aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata, maka jadikan musuh. Harusnya begitu. Tapi malah kita jadiin musuh saudara kita gitu. Kan jadinya gagal fokus. Gagal paham dan gagal fokus. Maka teman-teman, saya lanjutkan tadi ya. Hari ini siapa sih yang tidak berinteraksi dengan uang kertas? Dan uang kertas itu dalam konteks ilmu syariah dia adalah produk ribawi. Maka jelas salah satu penyebab kenapa orang hari ini mudah sekali menjatuhkan kehormatan orang lain, menyebar aibnya. Ini baru kasusnya perdebatan antar ustadz, belum lagi kasus yang viral perceraian antara Ricis dan Rian. Itu juga sama. Ya, kok bisa putusan hakim, ya kan, replik dupliknya itu disebar di sosmed, kemudian dibully sampai ada istilah mokondo. Itu kan bentuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, dua berita viral ini tuh menjadikan respon kita sama, satu kesimpulannya, yaitu para netizen, para follower, kita semua orang awam ini mudah sekali menghakimi dan juga menjatuhkan kehormatan orang lain, membuka aib orang lain. Nah itu lagi, jangan-jangan itu tersebab karena kita itu terkena debu-debu riba. Yang jelas disebutkan dalam Quran ya, bahwa orang yang terkena riba itu berdirinya seperti orang yang kesetanan, otomatis perilakunya seperti perilaku setan. Dan satu-satunya dosa yang menjadi musuh yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya itu adalah riba. Pertanyaannya adalah, ya Allah, jangan-jangan kita betul ya emang kena riba dan menjadi kesetanan gitu. Nah, belum lagi saya izin menjelaskan
yang saya sampaikan kemarin kepada santri. Tahu nggak teman-teman, dosa yang paling ringannya riba. Dosa riba itu menurut ulama ada sekitar 70 level. Sekitar 70 sampai 72 level. Nah, level paling rendah yang paling ringan itu dosa riba itu seperti berzina dengan ibunya, ibu kandung sendiri. Itu dosa yang paling ringan daripada riba. Dan ngeri ya, kita ngeri sekali, nggak pernah kepikiran juga kok bisa ada kepikiran berzina sama ibu kandung. Tapi yang jauh lebih ngeri lagi harusnya teman-teman sadari, dan ini jarang sekali yang menyadarinya, dosa yang paling beratnya riba. Ya, menurut para ulama itu menjelaskan, dosa yang paling ringannya riba adalah berzina dengan ibu kandung. Dosa yang paling beratnya riba adalah menjatuhkan kehormatan saudara seiman. Di sini akan akhirnya bisa disimpulkan teman-teman bahwa betapa umat ini jatuh. Itulah kenapa ada saudara kita dibantai, kemudian para elit politik muslim, para umatnya juga tidak bisa ngapa-ngapain. 200 hari Gaza terus diburu manusianya, dibantai, dibom, ditembak, tapi kita belum bisa berbuat apa-apa, termasuk para pemimpin muslim. Kenapa? Karena ada, bisa jadi ya, tersebab karena expose atau radiasi debu-debu riba yang akhirnya membuat pemikirannya, mentalitasnya, kepribadiannya itu kesetanan. Sehingga kebijakannya itu keluh, tidak tegas membela hak. Akhirnya mudah sekali menjatuhkan dan lebih sibuk mencari posisi, mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya daripada menolong saudaranya, daripada berhusnudon sama saudaranya. Lebih banyak mencari peluang-peluang untuk keuntungan pribadi. Nah, ini yang kemudian menjadikan umat ini jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ya. Jadi kita itu dikaburkan oleh iblis, oleh setan, ya, tentang kekejian dosa riba yang paling berat itu justru kita mudah melakukannya. Padahal dosa yang paling ringan tadi, berzina dengan ibu kandung, itu kita ngeri melakukannya. Tapi justru kita lebih bermudah-mudah melakukan dosa yang paling beratnya riba, yaitu apa? Menjatuhkan kehormatan saudara seiman. Hebat ya iblis ya, hebat sekali. Setan tuh hebat sekali, masuk ke dalam pembuluh darah kita, kemudian mengendalikan seluruh sistem saraf dan hidup kita, ke nafs jiwa kita. Karena makanan yang kita makan itu mengandung ribawi. Aktivitas yang kita lakukan itu terekspos, terradiasi, terkena debu-debu riba. Sehingga kita lebih mudah dan menjatuhkan komentar-komentar pedas, membuli, ya, berpecah belah dengan saudara seiman kita. Itu lebih mudah. Padahal ini dosa yang paling berat dari riba. Dan riba itu dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita refleksi kembali. Itulah mengapa sekarang umat muslim jatuh. Kenapa umat tidak bangkit? Ya karena masih terjerembab, terbelenggu dengan ribawi. Karena hidupnya, pandangannya, pemikirannya teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang membawa kita kepada kecintaan kepada hal-hal yang menguntungkan, ya, uang, jabatan, posisi, channel, harta, daripada berbuat yang hak, memperjuangkan yang hak, meski harus nyawa taruhannya. Nah, ini nasihat untuk diri pribadi tentunya. Akhirnya, yuk kita sadari bahwa ngeri loh, menjatuhkan kehormatan saudara seiman tuh ngeri. Dosa yang paling beratnya riba itu menjatuhkan kehormatan orang lain.
saudara seiman. Maka tutup. Kalau kita tahu aibnya orang, kita tahu kekurangannya orang, tutup. Jangan disebar. Kalaupun harus bercerita, jangan sebut nama. Yang menjadi masalah kan di depan umum kita mengomentarin seseorang yang jelas namanya, kemudian kita jatuhkan kehormatannya. Gampang teman-teman. Saya pernah saya dulu SMP SMA itu dikenal dengan orang yang jago debat dan mudah sekali menjatuhkan lawan. Jadi saya tuh bisa memilih kata-kata apa yang harus dikeluarkan dan ini sangat menyakitkan lawan. Tuh saya bisa tuh. Makanya kalau lagi marah itu bahaya banget saya ini. Saya bisa memilih diksi mana yang paling menyakiti hati orang. Itu bisa. Dan teman-teman dan ini semua manusia pun bisa jadi seperti itu. Karena itu tipu daya setan memang. Itulah cara iblis memecah belah umat sehingga hari ini umat tidak bangkit. Lebih mudah menyalahkan, menjatuhkan, berpecah belah, tidak berlapang dada dengan perbedaan. Padahal fikih itu luas. Kita bisa mengambil setidaknya 4 pendapat jalan dan ini pun bisa diupdate oleh ijtihad, tarjih atau kemudian kesepakatan ulama kontemporer yang terbaru. Ada kaulan kodim ya, kaul kodim, ada kaul jadid istilahnya. Itu kalau ulamanya sama ya. Kalau ulamanya beda, orang yang sama saja bisa jadi punya kaul kodim, kaul jadid. Orang yang sama tuh bisa jadi dia punya perkataan yang lama yang dia kemudian revisi, koreksi, perbaiki karena merasa ada yang lebih baik. Itu banyak. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu satu orang. Satu orang bisa berbeda kepalanya karena bertambah ilmunya. Menyadari kesadaran kebenaran yang baru. Apalagi beda orang, beda kepala, ya kan? Maka udah pasti perbedaan itu fitrah. Nah, jadi fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Nah, maka kembali lagi yuk refleksi kepada diri kita. Mari lebih keras kepada diri sendiri. Kemudian berikan ya ruhama ubainahum, ya kan? Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama ubainahum tarahum ruk'an syujjadan ya betaguna minallahi waridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi ciri khas seorang mukmin umatnya Rasulullah SAW ya, pengikut Muhammad Rasulullah itu, dia itu kerasnya bukan kepada saudara seiman tapi kepada yang kafir, yang harbi, yang membunuh saudara kita, yang memusuhi muslimin. Nah itu keras tuh harusnya. Nah ini beda. Yang sedih itu ada kawan-kawan di Gaza yang berhasil lolos dari gerbang Rafah, ditangkap sama polisi Mesir, sama tentara Mesir dan dipiting gitu kan, ditangkap seolah-olah dia penjahat oleh saudara sendiri, tentara Mesir. Ini pertanyaannya di mana nih umat Muhammad nih gitu. Makanya saya sampaikan juga, bagaimana tentara, bagaimana polisi itu cermin seperti itulah presidennya. Bagaimana kelakuan tentara, kebijakan polisi memperlakukan rakyat, memperlakukan satu respon kejadian itu. Itulah cermin pemimpinnya. Makanya yang pemimpinnya yang mahal tuh ruhnya. Ruhnya ini terbimbing oleh wahyu atau terkena syubhat, fitnah syubhat dan syahwat yang mungkin saja bisa jadi pintunya dari pintu-pintu ribawi tadi. Gitu. Jadi bisa jadi kita lebih bisa jadi kita terjebak dengan
perasaan ana khairu minhum, aku lebih baik daripada kamu, sehingga merasa berhak untuk menghakimi, oh kamu salah. Nah, naudzubillah ya, ini yang menjadi PR, at-tafarruq ya, perpecahan. Ya, perpecahan itu dibenci oleh Allah, bahkan diharamkan. Ya, Allah di banyak ya firman-Nya di Quran disebutkan betapa pentingnya berjamaah, ya, bersatu. Untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri, agar izzah dan ifah kita menjadi dihormati dan dihargai oleh musuh, oleh orang lain. Sekarang kenapa Zionis mudah sekali membantai 200 hari, tidak ada yang menghentikan? Itu karena izzah dan ifah kita habis, teman-teman. Nggak ada hormatnya mereka kepada muslimin. Karena kita sibuk dengan kepentingan masing-masing, kan? Nah, ini yang menjadi PR bersama. Saya juga menyampaikan kepada para santri ya, betapa ilmu itu butuh pembuktian, yaitu jihad. Amalan tertinggi itu jihad, ya kan? Puncaknya amalan soleh itu jihad. Jihad yang paling tinggi sebelum jihad perang adalah jihad melawan diri kita sendiri, merasa lebih baik ya. Jihad untuk rendah hati, agar tidak sombong, agar tidak kemudian mudah berprasangka buruk. Ya, enggak cuman kepada saudara, kepada Allah juga jangan berprasangka buruk atas takdir pahit. Kita itu harus banyak belajar lagi dengan saudara-saudara di Gaza juga. Mereka yang begitu beratnya ujian, mereka tidak berprasangka buruk kepada Allah. Mereka sebatas manusiawi menuntut di mana para pimpinan negara Arab itu. Mereka yang katanya satu saudara, satu klan, yaitu Arabik gitu ya, suku Arab. Dengan segitu banyak negaranya, puluhan negara Arab, mana gak ada yang belain, tidak ada intervensi kekuatan militer yang bisa menyelamatkan penduduk Gaza. Sudah 215 hari diburu, dibantai. Kita nih sebagai manusia yang berhati nurani, yang normal, yang akal sehat ini, kalau mendengarkan berita misalkan sudah berjalan 200 hari pembantaian monyet di hutan Afrika misalnya, atau ada pembantaian gajah, pembantaian singa, pembantaian lumba-lumba, sudah 200 hari berjalan ada pembantaian singa, kan? Itu pasti orang langsung mikir, kok bisa ya? Itu perbuatan yang keliru ya, harus dihentikan segera itu. Ya itu masuk akal kan? Hati nurani yang sehat begitu. Pembantaian lumba-lumba, pembantaian kera misalkan. Lah ini sudah 200 hari lebih pembantaian manusia, tapi belum ada negara yang berhasil mengirim pasukan elitnya, mengirim arminya untuk bisa head to head menghadapi atau menghalangi Israel. Artinya apa? Hari ini betapa kita ini kesetanan betul sebagai umat ya. Gagal memahami fokus kebenaran. Kita lebih fokusnya mencari peluang untuk kepentingan pribadi. Kita lebih mencari yang menguntungkan diri. Makanya hari ini tuh fenomenanya adalah yang haram itu cuman babi. Kita hidup di zaman yang haram cuman babi. Selain itu kayaknya tergantung kepentingan diri. Kalau dia nguntungin diri kita, ya satu fenomena atau satu amalan ini, kalau dia nguntungin diri kita lakukan, walaupun haram tuh. Karena yang haram cuman babi. Tapi kalau ini nggak nguntungin, kita tinggalin. Contoh, menjatuhkan kehormatan saudara itu haram yang paling haram. Dosa yang paling berat levelnya dari dosanya riba. Dosa yang paling ringan adalah menjinahi ibu kandung. Dosa yang paling ringan riba itu menjinai ibu kandung. Dan dosa yang paling berat yang jarang diketahui oleh
kita semua adalah dosanya riba yang paling berat adalah menjatuhkan kehormatan saudara seiman. Kenapa bisa mudah dan tidak ngeri dengan amalan menjatuhkan saudara seiman? Karena terkena debu riba. Yang hari ini hampir semua lini kita terkena riba. Sehingga kita seperti firman Allah, orang yang pemakan riba itu berdirinya seperti berdirinya orang kesetanan. Sehingga amalan setan lebih mudah kita lakukan. Menjatuhkan kehormatan, komen yang menyakitkan, membuli, merasa paling benar. Bahkan kita nggak tanggung-tanggung nih, ulama kita jatuhkan marwahnya. Ada yang berani mentakfirkan. Naudzubillah. Padahal itu perbedaan fikih kawan-kawan. Dan fikih itu perbedaan yang sangat luas. Artinya apa? Peluang untuk berbeda pendapat itu luas, fleksibel. Yang menjadi tengkarnya itu ada karena sempitnya hati kita. Gitu. Menjadi titik tengkarnya itu di situ. Coba kita lebih lapang lagi, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya kan? Berikan kelembutan hati, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Bahkan ada ulama menyebutkan, berikan 1000 uzur kepada saudara kita yang sedang berbuat salah. Kalau kamu nggak tahu 1000 alasan itu, berikan lagi 1000 alasan lagi. Agar apa? Agar lebih mudah untuk membeningkan dan mensucikan hati kita. Agar kita lebih rahmah ya. Kasih sayang. Asyidda wal kufar ruhama ubainahum. Kita itu harusnya kerasnya kepada orang kafir. Kalau mau keras, kalau nggak berani nih, nggak punya nyali sama orang kafir, keras kepada diri sendiri. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, setiap kali aku menjumpai orang, saya selalu meyakini bahwa dia lebih baik daripada saya. Contoh, kalau saya jumpa dengan orang yang lebih senior, lebih tua, maka saya meyakini bahwa dia amalannya jauh lebih banyak. Dia lebih duluan hidup, umurnya lebih panjang. Bisa jadi saya tidak memiliki umur sepanjang dia. Amalan dia lebih banyak. Maka dia lebih baik daripada saya. Jadi bukan ana khairu minhum, bukan saya lebih baik daripada dia, tapi dia lebih baik daripada saya. Ini lebih menyelamatkan hati. Dan inilah ciri khas orang yang beriman. Kemudian kalau melihat orang yang sebaya, dia lebih baik daripada saya. Bisa jadi dia punya amalan tersembunyi yang saya tidak tahu dan dia ikhlas. Dan saya tidak punya itu. Maka yakini dia lebih baik daripada saya. Kemudian kalau menemui anak kecil, menjumpai anak kecil, dia lebih baik daripada saya. Dia lahirnya belakangan, dosanya lebih sedikit. Saya lebih duluan mencicipi dosa dan maksiat. Dia lebih baik daripada saya karena dia lebih suci. Apalagi anak kecil, belum punya dosa. Nah, maka kita ini sebenarnya tidak punya peluang untuk merasa lebih baik. Enggak punya. Mau kita presiden, mau kita CEO, mau kita apa lagi, sederet titel ya, doktor, profesor, selama ada perasaan merasa lebih baik, seketika itulah kita menjadi hina. Nah gitu. Jadi ini bisa jadi perasaan hadir ini karena kita kesetanan, kita gagal fokus kepada saudara kita, lebih mudah malah menyalahkan saudara. Ada seorang ustadz juga yang bilang begini, dari gengnya yang suka menyalahkan itu. Rasulullah itu beramal amalan yang hasanah ya. Sunnah hasanah ini. Kenapa nyampainya ke telinga kalian itu jadi bid'ah hasanah?
nada ini, nada ini, ya kan? Rasulullah itu memberikan sunnah yang hasanah. Kenapa nyampe ke telinga kalian itu jadinya bid'ah hasanah? Nada ini kalau nggak hati-hati, dia lebih menyerang kepada saudara kita daripada dia menyalahkan iblis. Padahal dia juga bilang begini, itu karena iblis yang membawa kepada kalian. Akhirnya bid'ah hasanah itu kalian kalian maklumi, kalian amalkan. Iblislah yang membuat kalian mendengar itu. Nah, nada ini tuh seolah-olah kita disalahin gitu. Padahal kita tahu semua, musuh kita itu iblis dan setan. Innahum adu mubin. Maka jadikan iblis dan setan itu musuh. Jangan nyerang saudara, gagal fokus. Karena itu yang diinginkan oleh setan gitu. Jadi kalau ada saudara kita masih salah, rangkul, peluk, kasih sikap yang ruhama ubainahum, saling berkasih sayang, kasih maklum. Nah, ini teman-teman, jadi bisa jadi iblis sudah benar-benar mendarah daging, setan dan iblis di kehidupan kita. Dan setan itu wujud entitas yang nyata, kawan-kawan. Ya, Rasulullah menyampaikan kan, sesungguhnya Umar kalau lewat di satu jalan, setan itu akan mencari jalan yang lain. Jadi setan tuh wujudnya ada. Baik itu setan yang di luar, pihak ketiga, atau setan yang di dalam orang dalam nih. Di dalam diri kita itu ada setannya. Jadi intinya adalah kalau ada satu fenomena tertentu yang memicu perbedaan dan perpecahan, perpetikaian, pertengkaran, teman-teman harus menyadari dua hal. Di dalam perbedaan itu ada tujuannya Allah, ada tujuannya iblis. Nah, di dalam perbedaan itu ada tujuannya Allah, ya kan? Ada tujuannya iblis. Pertanyaannya, kita mau memihak siapa? Tanpa taufik dan hidayah, tanpa ilmu, kita akan terjerumus pada tujuan iblis yang seolah-olah itu lebih indah daripada tujuan Allah. Karena tujuan iblis itu meninggikan ego, merasa lebih baik. Tapi kalau tujuan Allah, buang ego, ya, turunkan ego, rundukkan ego, itu tujuan Allah. Dimanapun kasusnya, mau kasus antar ustadz, mau kasus apalagi, suami istri, dengan anak, dengan rekan kerja, siapapun, dimanapun, kapanpun, dengan berbagai konteks, semua konteks tanpa kecuali, ini generalisir dah. Setiap ada perbedaan, perselisihan, konflik, pilihannya cuma dua. Kita belajar mengambil hikmah, atau kita lanjutkan pada pertengkaran dan perpecahan yang akhirnya saling membenci. Kita belajar, ada pelajaran, mengambil hikmah bersama, menjadi lebih dewasa, atau kita jadikan sebab pertengkaran, perpecahan, dan permusuhan. Kita sukseskan tujuan Allah, atau kita sukseskan tujuan iblis. Tujuan Allah adalah apa? Mendapatkan hikmah, mendapatkan pahala dari perbedaan. Itu kan harus ada sabar, ya. Pahala ridho, pahala ilmu, pahala sabar, itu pahalanya besar. Pahala saling memaafkan, itu besar-besar tuh amalan batin. Bahkan jauh lebih besar daripada amalan sholat sunnah, ya, 1000 rakaat. Amalan memaafkan, amalan saling memaklumi, saling rohama ubainahum, itu jauh lebih besar daripada apalagi suami istri. Jangan ada alasan istri, suaminya pengen ditemenin di rumah, sering-sering di rumah, istri pengen pengajian. Jangan jadi alasan, aku tuh pengen pengajian, gak boleh sama suami, dikekang sama suaminya, akhirnya berontak sama suaminya. Itu namanya gagal paham. Istri itu
patuhnya sama suami itu amalan tertinggi setelah ibadah syahadatain dan sholat wajib sama puasa wajib. Ya kan? Ibadah tertinggi adalah syahadatain, ya, komitmen kita pada Allah, sholat wajib, ya, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Selain ini, ya, amalan-amalan apapun itu tidak ada yang lebih berharga daripada amalan istri patuh kepada suaminya. Jadi istri jangan alasan suami nggak bolehin keluar terus berontak. Nah, itu namanya lebih membela iblis daripada suaminya. Gagal paham, artinya kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Makanya kita belajar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Dalam satu konflik ada peluang untuk dapat pahala besar, mensukseskan tujuan Allah, atau kita terjerumus pada tujuan-tujuan iblis. Kalau tujuan iblis itu ya perpecahan, ya, pertikaian, permusuhan, saling membenci, saling menghujat, saling menjatuhkan kehormatan, saling merasa paling benar, itu semua tujuan iblis. Bukan tujuan Allah. Kalau suami istri ya bercerai, itu tujuan iblis. Bukan tujuan Allah. Bercerai itu bukan kehendak Allah. Dia kehendak iblis. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau ada fenomena perceraian, nah sekarang kan viralnya tadi ya perdebatan antar ustadz, satu lagi perceraian Ria Ricis dan Rian ya, dan banyak sekali artis yang cerai gitu ya. Nggak cuma artis itu cuma etalasenya. Kasus di masyarakat banyak sekali. Tingkat perceraian sekarang itu naik. Ya, yang tadinya cuma 300.000 jadi 400.000, bahkan kemarin puncaknya 550.000 dari 1,5 juta pernikahan. Jadi 1,5 juta dibanding 500.000 berarti apa? Ada 3:1. Di antara 3 pasangan, satunya bercerai. Ini berarti udah parah banget ya, darurat. Nah, itu kenapa? Karena tadi kita kesetanan, kita kena debu riba. Kita lebih mudah berperilaku setan daripada berperilaku untuk ridha Allah. Kita lebih mudah terjerumus kepada mensukseskan tujuan setan, tujuan iblis, daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pas suami istri lagi konflik, kita langsung kena tuh tipu daya setan. Ayo, suamimu tuh musuhmu, istrimu tuh musuhmu, ayo kalahkan. Kamu tuh punya kehormatan, kamu itu punya self love, punya self esteem. Atas nama self love dan self esteem bisa jadi bercerai karena gagal paham tadi dengan memahami perbedaan itu. Akhirnya tujuannya iblis yang dicapai, bukan tujuan Allah. Tujuan Allah apa? Memberi ilmu, memberi hikmah, memberi pahala, mengampuni dosa, memuliakan keluarga, menambah dewasa, menambah ketenangan dan keberkahan setelah nanti badai ini bisa terlalui dengan baik. Itu tujuan Allah. Semakin menyadari betapa harus bergolido, komitmen rumah tangga itu selamanya. Pasangan kita bukan musuh kita gitu. Konflik itu sementara, tapi kamu ya akan kucinta selamanya, sehidup sesurga, kan gitu harusnya. Ya itu maksud Allah, kehendak Allah di situ. Tapi Mas, gimana? Kok terjadi perceraian akhirnya? Ya, akhirnya kita harus menyadari di dalam salah satu surat ya, di surat At-Taghabun ya, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada musibah, tidak ada satu peristiwa pun, bahkan daun yang jatuh dari dahannya, kecuali diizinkan atau atas pengetahuan Allah. Lah katanya cerai bukan kehendak Allah. Iya, memang. Perceraian itu bukan kehendak Allah. Perceraian itu kehendak salah satu atau dua-duanya dari pasangan yang sudah berjanji atas nama Allah. Kehendak Allah itu adalah pertahankan dengan bersabar, pertahankan dengan ilmu,
pertahankan dengan ketawaduan, dengan saling introspeksi, pertahankan dengan terus bergantung sama aku, kata Allah gitu. Tapi sayangnya kita kesetanan. Kita lebih mudah menuduh pasangan kita. Kita lebih mudah memusuhi pasangan kita daripada memusuhi iblis dan setan. Padahal Allah bilang, innahum adu mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata, dan itu berulang di dalam Al-Quran disampaikan. Berulang. Nah, jadi jangan gagal paham nih teman-teman. Semua peristiwa ini generalisir ya, nggak cuma peristiwa konflik ustadz, nggak cuma peristiwa suami istri, semua konflik. Karena hidup ini adalah berangkat dari satu konflik ke konflik yang lain, berangkat dari satu perjanjian ke perjanjian yang lain, berangkat dari satu akad komitmen ke komitmen yang lain. Kita itu nggak bisa lepas dari hukum, karena kita makhluk Allah, diikat dengan ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu itu punya hukum. Hukumnya sunatullah dan syariat. Makanya ada di dalam Kitabul Uqud ya, kitab yang membahas tentang akad-akad. Ya, kita itu punya dan terikat perjanjian-perjanjian. Yang pertama, perjanjian alastu birabbikum qalu bala syahidna. Perjanjian kita bersama Allah ya, dengan Allah, bahwa mengakui Allah sebagai Tuhan. Siap untuk beradab kepada Allah. Adab kepada Allah apa? Menyembahnya, mengakui dengan dia sebagai Tuhan. Kemudian tidak menyekutukannya. Apa nih mbak? Saya selalu dibilang pembawa sila sama suami selama 23 tahun. Bertahan bagaimana Ustadz? Oke. Sebentar ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi akad pertama yang paling tinggi itu adalah perjanjian kita sama Allah. Dalam Kitabul Uqud ya, karya ulama, saya lupa namanya, nanti saya cek lagi. Yang kedua, akad yang paling tinggi setelah syahadatain itu adalah mitsaqon ghalido, perjanjian rumah tangga. Itu akad yang paling tinggi. Makanya paling berat. Nah, makanya insya Allah Mbak Ana ini, saya sudah bertahan 23 tahun. Insya Allah 23 tahun itu nilainya jihad yang paling besar Mbak. Insya Allah, kalau Mbak paham ilmunya nih, Mbak Ana dapat pahala jihad seperti jihadnya orang-orang di medan perang tuh Mbak. Pahalanya jihad, insya Allah surganya surga yang paling tinggi itu ya. Dan Allah itu tidak memandang kamu suaminya siapa, kamu suaminya gimana, enggak. Allah itu melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau suaminya ngomong gimana ya kan, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunan wa idha khotobahumul jahilun qalu salama. Mau siapapun yang ngomong jahil, ngomongnya ngeledek, ngomongnya membuli kita, qalu salama. Hamba yang Rahman itu, ibadur Rahman, hambanya Abdurrahman itu kan hambanya Allah ya, yang maha pengasih dan penyayang gitu kan. Dia selalu berkata yang baik, dia selalu merespon dengan yang lebih baik. Salah satu ciri ya, syaratnya masuk surga sekeluarga, dan surganya yang paling tengah, surga Aden yang paling besar, itu adalah membalas kejahatan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Emang gak mudah mbak. Bertahan 23 tahun, saya ucapkan barokallah, insya Allah mbak sekarang kan masih sehat ya. Ya, selama makosidus syariah masih bisa ditegakkan mbak. Kan makosid syariah itu ada 5. Hifdun nafs, menjaga nyawa, mbak kan masih ini terjaga, artinya suami tidak Fir'aun amat gitu ya kan. Ya kan Fir'aun aja disuruh ya mengingatkannya Nabi Musa dengan qaulan layyinan ya, perkataan yang lembut. Maka kalau suami kita atau pasangan kita tidak seperti Fir'aun yang jahat itu, yang mengaku Tuhan itu, yang pembunuh itu, maka dia lebih berhak mendapatkan perkataan lembut kita sebagai seorang istri gitu. Nah, itulah makanya jihadnya di situ. Dan Mbak, mohon maaf saya sampaikan juga kemarin di salah satu sesi kelas ya. Kita kan kadang-kadang ya, saya berempati ya sama kaum Hawa gitu. Sering kali bilang saya itu terpaksa taat kepada suami, benar nggak? Benar nggak? Coba ada yang bilang, ada yang merasa begitu nggak? Coba di komen. Saya itu terpaksa taat sama suami. Saya bertahan bertahun-tahun sama suami.
Bener gak kira-kira begitu? Bener ya? Saya kasih tahu ya. Keterpaksaan istri patuh pada suami adalah keikhlasan tertinggi di hadapan Allah. Nah, ya, ikhlas itu memang diawali dengan terpaksa ibadahnya. Saya ulang ya, keterpaksaan istri tunduk patuh dengan suami dalam ketaatan tentunya, ya, perintah suami yang taat yang baik ya, adalah keikhlasan tertinggi di hadapan Allah. Bisa jadi quote nih, silakan dibikin, diviralkan boleh. Selama 5 makosid ini masih bisa terjaga ya, hifdun nafs, menjaga nyawa, hifdul akal, menjaga kewarasan, akal sehat, ya, kemudian menjaga hifdul mal, menjaga hartanya mbak juga masih baik-baik saja, suami nggak main, yang penting nggak main judi online, itu merusak banget judi online. Ya, salam kenal ya Mbak Nelly Piliang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Riau nih, Masya Allah, saya udah lama nggak ke Riau nih. Tempatnya Ustadz Somad ya, Ustadz Abdul Somad, saya murid beliau. Juga Ustadz ini, Ustadz siapa yang di masjid dia itu, Dr. Umar ya, Dr. Umar siapa tuh lupa saya. Beliau dulu di Miumi, saya juga ikut di sana sebagai marbot ya. Nah gitu ya. Saya ulang sekali lagi ya, keterpaksaan seorang istri patuh kepada suaminya dalam hal ketaatan adalah ibadah ikhlas tertinggi di hadapan Allah. Ya. Karena ibadah itu memang menuntut merundukkan ego, merasa paling rendah. Kan hamba kan, Abdullah kan hamba. Hamba itu kan abdun itu dalam bahasa Arab itu diistilahkan dia seorang hamba budak. Hamba saya yang melayani tuannya. Tuannya siapa? Allah. Jadi kita taat sama suami itu bukan karena suami kita, bukan. Jangan GR istilahnya gitu ya. Nggak usah, itu tipu daya iblis. Iblis itu memberikan tipu dayanya, nanti suamimu yang seneng ya, nanti dia merasa menang. Itu tipu daya iblis semua. Itu feminisme, gender equality, tipu dayanya. Kamu nanti kalah, suamimu yang lebih mulia. Enggak. Di hadapan Allah yang lebih fokus kita akan cari. Di hadapan Allah sebagai istri ya, keterpaksaan kita, perilaku kebaikan kita melayani suami dengan dalam koridor kebaikan dan amal soleh ya, adalah ibadah tertinggi, ibadah keikhlasan paling tinggi ya, walaupun di dalam perasaan kita terpaksa karena kita ngelihatnya makhluk nih, ngelihatnya suami kita gitu kan. Tapi di hadapan Allah, Masya Allah, ibadur rahman nih, hambaku yang solihah nih. Makanya syarat nomor 1 perempuan muslimah, istri yang solihah, itu syaratnya nomor 1 disebut Quran itu adalah qonitat, istri atau perempuan yang taat dan patuh gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kepatuhan seorang istri kepada suami itu bukan dalam rangka nyenengin suami ya. Tapi jangan juga ngomong kamu jangan GR ya. Itu malah berantem nanti. Tapi kalau disampaikan dengan baik boleh. Misalkan nih, Mas, insya Allah ya gitu ya, saya ini patuh sama Mas, saya tetap baik sama Mas. Itu bukan karena Masnya loh, tapi karena ini hamba, saya itu hamba Allah. Saya mau dapat gelar status wanita solihah. Kita sekarang tuh berlomba nyari status titel S1, S2, S3, doktor ya. Tapi kemudian bermudah-mudah menghancurkan titel-titel amalun solih ya, titel-titel orang sabar sobirin, titelnya kemudian kalau perempuan muslimah itu konitat, itu titel loh. Harusnya ada titel nih, misalkan Mbak Ina tadi ya, Mbak Tina apa Mbak Ina? Mbak Nelly dan Mbak Ana ya. Mbak Nelly, Mbak Ana, titik koma ya kan, konitat. Nah, harusnya begitu. Itu di hadapan Allah begitu tuh. Jangan tertipu daya oleh tipuan titel-titel SOS, SILC. Itu tipuan dunia. Banyak yang datang ke saya atau setidaknya kawan-kawan saya yang menceritakan konseling mereka, gelarnya LC, jadi predator juga ya.
jadi penyebab kehancuran rumah tangga orang juga ada. Penghafal Quran padahal. Nah, jadi ayo fokus pada diri kita bahwa Mas, aku patuh sama kamu dalam ketaatan ini karena aku itu pengen dapat gelarnya Allah loh di universitas kehidupan loh. Gelarnya apa? Gelar konitat, wanita yang solihah. Itu gelar yang paling mahal, yang paling tinggi, dan itu jelas tiketnya surga. Nah, gelar-gelar lainnya ya, S1, S2, S3 itu belum tentu jamin surga. Tapi mati-matian kita kejar. Bahkan ada yang ngorbanin keluarga. Saya tuh kadang mau ketawa. Demi Allah ya, kita itu lebih serius memusuhi saudara kita, lebih serius mengejar dunia daripada kita fokus kepada kehendak Allah di setiap kejadian tuh. Makanya bitaufik wal hidayah itu mahal. Taufik dan hidayah. Taufik itu pertemuan antara kehendak Allah dengan kehendak kita. Kalau kita dalam satu kegiatan, satu fenomena, satu konflik, satu peristiwa itu bisa membaca kehendak Allah, itu taufik. Dan tentu diamalkan, jangan terus diem aja nggak dijemput. Ini maksudnya Allah kan mau ngasih pahala, mau ngampunin dosa saya dalam rumah tangga. Ya udah saya sabar gitu. Maksud Allah saya disuruh sabar, saya disuruh belajar, saya disuruh husnudon. Tapi ternyata kadang-kadang kita, nafsu kita yang lebih naik, egonya, akhirnya kita berontak ya, kita berantem, kita bertikai sama partner kita atau pasangan kita. Nah itu maksud iblis gitu ya Mbak ya. Jadi insya Allah Mbak, jadi mana tadi Mbak Ana ya. Nah ini ada Mas yang lain nih, saya sapa dulu nih Mas, makasih sudah menyimak. Ada Mbak Sujian, Mas Prayogi, Mas Aikoren, Mas Scorpio ya. Kita tadi bahas dua fenomena yang viral. Fenomena konfliknya Ustadz ya, para guru, sama konflik perceraiannya Ria Ricis sama Rian. Dan ini saya bawa pada perspektif betapa kita terkena debunya riba, akhirnya kita lebih mudah kesetanan. Itu ada di Quran ya, itu firman Allah, jadi kita nggak bisa bantah. Akhirnya perilaku kesetanan itu apa? Komentar pedas, menjatuhkan kehormatan orang, dan dosa yang paling beratnya riba itu menjatuhkan kehormatan orang lain, membuka aib orang lain. Padahal dosa ringannya riba apa? Menzinai ibu kandung, itu udah ngeri kita. Tapi kita merasa tidak ngeri menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah itulah tipu daya setan, itulah zaman akhir. Itu yang disebut Rasulullah, nanti zaman akhir itu kamu akan kehilangan marwah, kehilangan kehormatan. Orang kafir suka-suka membantai kamu karena kamu kehilangan marwah itu. Karena kamu lebih hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lebih nyari peluang-peluang, lebih nyari kesempatan yang menguntungkan diri. Ya kan? Kemudian takut berjihad membela saudara sampai mati. Akhirnya saudara kita dibantai 200 hari pembantaian, nggak ada yang berbuat apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan, pernah nggak teman-teman melihat berita pembantaian monyet di hutan Kalimantan selama 200 hari belum berhenti, belum selesai? Kira-kira polisi langsung stop nggak? Langsung stop. Pembantaian lumba-lumba di laut mana misalkan ya, pembantaian ikan paus, pembantaian gajah, pembantaian singa, itu semua negara pasti sepakat segera hentikan karena itu kejahatan berperi kehewanan gitu kan. Tapi sekarang pembantaian manusia di Gaza belum ada yang menghentikan. Itu bukti jelas bahwa semua umat muslim hari ini sedang diuji keseriusannya membela dan berjihad untuk kebenaran. Dan itu disebabkan karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lebih suka nyari keuntungan-keuntungan, nyari keamanan pribadi dan kelompoknya, dan takut berkorban untuk berjihad itu. Ya karena riba, kesetanan kan. Kemudian sibuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah di situ kunci benang merahnya. Nanti kita akan bedah di setiap kajian. Ini saya baru nyampein narasi ini tuh baru kemarin subuh. Karena mendadak ditunjuk memberikan tausiah di pesantren gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Nah silakan kalau masih ada yang bertanya.
hubungannya sama rumah tangga sangat bisa ya, karena kasusnya juga kasus Ricis yang kita bahas gitu. Oke, Mbak Nelly terjawab ya, Mbak Ana semoga terjawab. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Gimana cara terlepas dari riba? Gimana cara terlepas dari riba? Susah ya, susah banget. Selama kita pakai uang kertas, kalau kita mau strict nih, uang kertas itu produk ribawi. Nah, selama kita masih pakai uang kertas berarti kita kena debu riba. Makanya kita harus banyak istighfar, banyak minta maaf sama Allah. Nah, itu. Terus apalagi kira-kira? Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan biar nggak parah-parah amat? Biar nggak parah-parah amat terkena riba gitu ya. Nah, coba ikhtiarnya gini teman-teman. Ya, makasih Mbak Nelly pilih yang. Silakan boleh tap-tap. Biar manfaatnya makin banyak. Ini nanti akan saya live ulang insya Allah. Ya, jadi biar manfaatnya banyak. Ini nasihat untuk diri saya pribadi tentunya yang paling awal. Semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Nanti bisa follow juga, bisa WhatsApp boleh, maksudnya masuk ke grup ya. Ya, kami ada grup untuk saling tawasobil haq, tawasobil sober. Kita ada program besar ya teman-teman. Saya juga menawarkan ke teman-teman yang tertarik, monggo ya kita join. Programnya adalah Rising the Legacies Family. Kita mau menerbitkan legasi, warisan untuk keluarga kita. Boleh tanya, mangga Mbak Nelly. Nanya apa aja boleh. Boleh juga di-share nih, lagi live di-share infonya live ini ya. Program besarnya adalah Rising the Family's Legacy. Menerbitkan, mewariskan warisan yang baik, yang jariah untuk keluarga kita. Jadi ide besarnya adalah setiap kita itu pasti pengen mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan gitu ya. Ide besarnya begitu. Kebahagiaan dan kesejahteraan ini tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Makanya Rasulullah berkata ya, bersabda beliau, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan nabi dan rasul. Nah, ini ide besarnya. Maka mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu hanya bisa dicapai dengan ilmu. Ilmu inilah yang membuat kita nanti bahagia dan sejahtera, kaya lahir dan batin. Nah, namun sebagai manusia kita terikat oleh waktu dan ruang. Silakan Mbak Nelly kalau mau tanya nggak apa-apa ya. Maksudnya sambil saya menyampaikan ya, Mbak Nelly bisa langsung nanya. Ya, selamat datang teman-teman yang baru ya, Mas Jen, Mas Margaret ya, Mbak Bidadari Surga. Silakan yang masih bertahan, Masya Allah, terima kasih. Oke, lanjut ya. Sebagai seorang manusia, fitrahnya itu kita terikat oleh ruang dan waktu. Nah, dalam ruang dan waktu ini ada elemen yang bisa kita perjuangkan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, yang pertama adalah kita perlu meraih kesehatan secara spiritual. Sehat spiritual. Ya, kalau bahasa lain adalah salimul akidah. Ya, atau salimul fikriyah ya. Akidah yang benar dan pemikiran yang benar. Nah, ini elemennya akal, kemudian juga hati. Ya, karena ini kesehatan spiritual. Yang kedua adalah kesehatan secara emosional. Yang emosional ini elemennya hati fokusnya. Kenapa? Karena berbagai emosi itu terbitnya dari hati. Cinta, kasih sayang, rasa benci, kecewa itu di hati. Kalau sakit kan di sini, sakitnya di sini gitu kan. Nah, kesehatan
emosional ini tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Karena ada orang yang ya Allah sabar, insya Allah ya sabar betul ya, tapi tanpa ilmu kesabaranmu akan tipis bahkan terbatas. Husnudon betul ya, tapi tanpa ilmu husnudonmu akan gamang, mudah digoyahkan oleh setan dan tertipu oleh tipu daya setan dan iblis. Ada batasnya nanti akhirnya kalau nggak pakai ilmu. Udah tahu ilmunya, maksudnya udah tahu konteksnya bahwa kita harus sabar, harus bersyukur, harus husnudon. Ini kan persoalan rasa, persoalan emosional. Maka bagaimana caranya agar bisa bertahan, agar bisa memiliki kesabaran yang tanpa batas, agar bisa memiliki maaf yang tanpa tapi, tanpa syarat, agar bisa memiliki kesyukuran tanpa nanti, yaitu dengan cara berilmu. Ada ilmunya. Nah, kesehatan spiritual pertama, kesehatan emosional. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Nah, ini yang paling banyak juga nih fenomena hari ini. Paling banyak punya apa nih? Bersabar. Rahayu. Siapa ini? Mas Sony. Ya, makasih. Rahayu Seger Waras, selamat tur kecukupan. Masya Allah, betul ini bahasa Jawanya ya. Ayah saya tuh kalau berpetuah juga petuah-petuah Jawa tuh keren banget, masya Allah. Muji syukur alhamdulillah, mugi pinaringan tentrem adem ayam tur kelanggengan. Amin alhamdulillah, masya Allah. Makasih ya Mas Sony. Rahayu. Nah, ini nama mertua saya ini. Rahayu, muji Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi, setahu itu apa ya Mas? Setuhu. Manut miline banyu. Oh iya. Ikutin aliran air maksudnya ya. Apalagi nih? Suami saya istrinya 2 Pak Ustadz. Saya istri pertama, Aisyah istri kedua dari suami saya tetap. Oke, Mbak Aisyah, masya Allah. Mbak Aisyah, nih saya Mbak Nelly kok Mbak Aisyah. Saya kasih quote yang baru lah ya. Tadi kan quote pertama apa? Keterpaksaan patuh kita kepada suami dalam hal ketaatan adalah ibadah ikhlas tertinggi, termasuk ibadah ridho tertinggi. Ada ya, pahalanya gede, jihad insyaallah. Yang kedua Mbak nih, poligami adalah puncak ibadah rumah tangga. Di sana itu merangkum semua rasa, semua ibadah itu dirangkum di sana. Ibadah jihad, ibadah sabar, ibadah husnudon, ibadah ridho, ibadah ikhlas. Kemudian apa lagi? Ibadah toleransi. Itu semua dirangkum di sana, ya Mbak Nelly. Saya ucapkan selamat, ya apapun itu penyebabnya kemarin setelah sudah kejadian poligami kan sekarang kan. Saya ucapkan alhamdulillah, selamat atas anugerah Allah. Mbak Nelly menjadi salah satu sosok yang berpeluang masuk surganya paling cepat. Ibadah tertinggi. Ya. Ya kayak Siti Hajar dan Siti Siti Hajar dan Siti Saroh ya. Ibadah tertinggi, Mbak. Ya, jadi husnudzon sama Allah. Ya, yang penting Mbaknya jangan berbuat yang menyebabkan perpecahan atau menyebabkan kemaksiatan. Karena musibah itu dipancing oleh maksiat. Salah satu atau dua-duanya atau ketiganya dari pasangan yang sedang berumah tangga ini. Ya, jangan menjadi magnetnya musibah ya. Jadi tetap dalam ketaatan. Nah, jadi alhamdulillah, masya Allah, shadaqallahul adzim ya. Bersabar kepada Allah Pak Ustadz, ada dan apa yang saya lakukan Pak Ustadz. Amin. Ya itu tadi Mbak Nelly udah saya sampaikan ya. Jadi dan sering-sering sharing Mbak. Maksudnya sharing tuh gini, konsul. Rumah tangga, ini kunci lagi nih. Rumah tangga kenapa sekarang banyak yang bercerai? Ya, 1 dibanding 3 itu karena salah satunya ya. Ini banyak sekali faktor, nanti akan saya bahas tuh di kelas rumah tangga. Kalau mau join nanti WhatsApp aja. Kita ada kelas parenting dan harmonisasi keluarga. Kelas pranikah juga. Nah, kenapa penyebabnya banyak rumah tangga kemudian bercerai? Karena tidak punya mentor.
nggak punya guru ngaji, nggak punya mursyid, nggak punya murabi. Jadi kalau konflik di handle sendiri tuh, nggak kelar. Karena apa? Sama-sama lagi konflik. Kalau lagi konflik, lagi emosinya yang lagi diuji, akalnya jadi turun, berpikir jernihnya turun. Akhirnya yang timbul ya konflik, gitu. Gitu ya Mbak Nelly ya. Jadi insya Allah semakin kuat kalau pakai ilmu, Mbak. Ya, jadi ilmu didapetin dari mana? Ngaji gini, kayak sharing circle begini. Ya, alhamdulillah ini Allah perjalankan juga nih. Kan saya juga nggak ada rencana live sebenarnya. Tiba-tiba aja saya ingin curhat gitu kan. Saya ingin curhat apa yang saya sampaikan karena ditembak langsung oleh guru saya gitu kan. Kemudian saya menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan dalam hati saya di depan para santri. Dan itu saya nasihatkan ke para santri dan juga diri saya sendiri tentunya. Saya sering mengeluarkan air mata karena saya menahan keikhlasan ini Pak Ustadz. Betul, tidak apa-apa. Air mata itu adalah rilis sarana Allah untuk diberikan. Dia itu anugerah ya. Air mata itu makhluk ya. Dia itu anugerah Allah untuk melembutkan hati setiap insan kepada yang menangis dan kepada orang yang menyaksikan menangis. Ya. Jadi air mata ini memang jatuh karena berbagai banyak penyebabnya. Salah satunya ada yang sedih, ada yang terlampau kecewa, ada yang terlampau bahagia, itu air mata keluar. Nah, air mata itu turun untuk melembutkan hati. Ya. Kalau dia lagi sedih, menangis, orang akan lembut hatinya untuk merasa, ya Allah, saya ini benar-benar makhluk yang lemah. Ya Allah, saya ini memang kurang ilmu. Itu kan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, melembutkan hati. Yang ngelihat juga lembut hatinya, kasihan gitu kan. Kita ingin menolong, merangkul, berempati. Nah, lembut hatinya. Juga yang air mata karena kesenangan, karena sukacita, juga akan lembut. Misalnya orang lagi nikah, ya kan pasti nangis tuh. Itu nangis air mata kebahagiaan. Juga lembut hatinya, bersyukur, ya kan. Ya Allah, betapa besarnya karuniamu mendapatkan aku mendapatkan rezeki pernikahan gitu. Nah gitu ya. Jadi Mbak Nelly, Masya Allah, semoga dimudahkan dalam ketaatan, kepatuhan ya. Semoga dalam lindungan Allah selalu ya. Gitu ya Mbak ya. Jadi gak apa-apa nih, saya makasih banget Mbak Nelly mau percaya ya, mau percaya dan mau mengungkapkan apa isi hati di kesempatan pagi ini. Yang ini benar-benar Allah yang skenariokan ya, Allah yang perjalankan. Saya live, saya curhat di sosmed, kemudian ternyata cara syukurnya terbatas ya, kemudian apalagi imannya juga naik turun ya. Ulama saja, orang berilmu saja, iman itu fitrahnya naik turun, sebagaimana hati berbolak-balik nih, kadang fujur, kadang takwa, kadang yangkus yazid. Itu fitrahnya iman. Nah makanya butuh pertolongan Allah, butuh tawasobil haq wa tawasobil sobar, dengan bersirkel, berkomunitas gitu ya. Jadi itu yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau membangun mental yang mentalnya itu mental pejuang. Seperti tadi Mbak Nelly ya, berjuang, bertahan. Ada Mbak Ana tadi udah 23 tahun bertahan. Alhamdulillah, selama maqasidus syariah tercapai ya, tadi hifdun nafs, hifdul akal, hifdul mal, hifdun nasab ya, kemudian hifduddin. Selama 5 ini masih bisa terjaga dalam rumah tangga, maka bertahanlah, sabarlah ya. Selama 5 ini masih bisa terus terjaga ya. Jadi kecuali kalau sudah mengancam nyawa ya, itu boleh minta cerai atau minggat, monggo ya. Boleh minggat ya, boleh minta cerai kalau sudah mengancam nyawa, mengancam keturunan, misalkan suaminya suka main jajan gitu ya. Nah, nggak boleh, itu harus segera dipisahkan. Nah, gitu bukan berarti saya harga mati jangan cerai, enggak juga gitu. Suami juga kurang menghargai orang tua saya, karena prinsip suami saya kalau terlahir pembawa sial. Gini, jangan fokus pada labelisasi titel yang
tuduhkan orang lain kepada kita, nggak usah. Itu nggak ada gunanya, nggak akan ada ngaruh. Ya, doa yang buruk, ucapan yang buruk itu tidak akan naik ke langit dan Allah nggak akan kabulkan. Bahkan seorang ibu nih, ya, ada ulama menjelaskan ibu itu ada sebagian pendapat, namanya berbeda pendapat ya. Makanya ibu itu harus kata-katanya kalau bisa baik terus. Biar apa, jadi doa ya. Kalau dikabulkan, dari dikabulkan doanya yang baik gitu ya. Kayak Abdurrahman As-Sudais kan kecilnya dulu nakal banget gitu ya. Tapi ibunya pas marah bilang, "Keluar sana. Keluar kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana." Jadi doa. Nah, itu dalam kondisi marah tuh. Nah, cuman ada juga pendapat ulama menyampaikan bahwa ketika orang tua itu ngomong ngata-ngatain yang buruk, itu tertolak. Itu tertolak. Karena apa? Oh ya, Allah itu jamil, Allah itu indah, Allah itu suka yang keindahan, Allah itu karim, yang baik, yang mulia ya. Jadi tidak akan dikabulkan Allah. Jadi apalagi suami ya, suami itu harusnya dia yang bertanggung jawab, bukan malah yang nuduh-nuduh gitu kan. Nah, jadi tenang aja Mbak ya, Mbak Ana, tidak perlu terpengaruh dengan omongan apapun yang dikeluarkan suami ya. Setiap kali omongan baik jadi pahala dia, jadi pahala kita. Tapi kalau omongannya buruk dari suami ya, omongan buruk dari suami, maka jadi dosanya dia tapi pahalanya kita. Gitu ya Mbak Ana ya. Jadi jangan fokus pada perkataan yang menyakitkan itu, fokuslah pada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau omongannya buruk suami, ini jadi pahala saya, alhamdulillah gitu jadinya ya. Jadi alhamdulillah. Nah, tinggal kita tetap berbuat baik, berupaya untuk konsul kayak gini. Nanti saya sarankan Mbak Ana kalau boleh chat di link bio saya, atau Mbak Ana buka Instagram, ada @bijakco, BIJAKCO Indonesia. Saya buka layanan konseling di sana. Saya buka layanan konseling di sana. Kita janjian waktu, bisa Zoom, bisa offline. Insya Allah untuk ikhtiar, namanya ikhtiar ya, untuk memperbaiki keadaan. Ya, salah satu ciri orang yang baik, yang bijak ya, dia selalu menjadi seorang muslim dan muslih ya, orang muslim yang solih, yang muslih, solihah, yang muslih, itu orang yang memperbaiki keadaan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Nah, kita diri dulu ya kan, kemudian keluarga. Nah, ini kan ikhtiar keluarga kan. Nah, gitu ya. Jadi termasuk nanti kurang baik, kurang menghargai orang tua, itu tanggung jawab dia. Udah. Walaupun kita sakit hati juga karena pasangan kita kurang menghargai gitu kan. Tapi gimana lagi? Kita nggak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah senantiasa berbuat baik, kemudian menambah ilmu biar bersabar, kemudian konsultasi ya, konsultasi ke yang ahli Mbak ya. Ya, saya nggak bilang saya ahli, nggak, tapi setidaknya saya punya kawan-kawan juga. Saya nggak sendiri, saya ada board of counselor. Silahkan kontak nanti, barangkali kita bisa bantu saling sharing, kita belajar bareng gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan begitu. Jadi silahkan konsul untuk bagaimana strateginya agar suami bisa lembut hatinya, bisa dilembutkan, kemudian berbuat baik gitu ya. Nah, gitu Mbak Ana ya. Insya Allah Pak Ustadz, saya akan selalu bersabar dan selalu zikir untuk keluarga Pak Ustadz ya. Bagus, alhamdulillah. Insya Allah itu zikir itu ya mukhul ibadah ya. Zikir itu adalah inti dari ibadah. Nah, zikirnya bisa sholat, zikir yang paling utama ya, sholat dan baca Quran di dalam sholat, itu zikir paling utama. Jadi Rasulullah itu kalau lagi nggak ada tugas besar ya, lagi tidak bercengkerama dengan para istrinya, Rasulullah itu kemudian diisi dengan sholat dan membaca Quran. Di mana bisa konsulnya Ustadz? Di link bio saya kan ada nomor saya, silakan WhatsApp, nanti saya arahkan ke admin, atau di Instagram. Saya bisa ngetik nggak sih di sini? Instagram itu bijak counseling, bijakco Indonesia, BIJACO Indonesia. Ya, silakan di search di Instagram, atau mbaknya juga bisa DM aja ke saya, kan saya ada DM ya. Silakan janjian nanti
kita bisa atur waktu lebih intensif ya gitu. Insya Allah saya akan selalu bersabar. Oh ya gitu ya Mbak Ana ya, boleh di share juga ke teman-teman yang lain biar ada manfaat yang bisa kita ambil bareng-bareng. Insya Allah jadi jariah, insya Allah jadi amal jariah. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah sudah hampir sejam ya. Udah sejam lebih ya. Nggak terasa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah live, sudah ikut join dan berkomentar dan juga memberikan inspirasi bagi saya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kurang-kurangnya. Sekali lagi saya mengundang teman-teman yang masih ikut join, ayo bertumbuh bareng, ayo mewariskan legasi warisan yang baik pada keluarga. Ayo gabung, kita belajar bareng, berdaya bareng. Gimana, apa saja 4 aspek tadi. Yang ketiga kan kesehatan mental ya. Yang keempat finansial. Ini juga saya punya. Kami ada gerakan untuk berdaya finansial rumah tangga. Ya, insya Allah saya komitmen lagi membangun berkaitan dengan emas. Ya, emas ini komponen yang bisa menyelamatkan kita dari riba, dari inflasi dan dari fitnahnya ekonomi ya, naik turun ekonomi global kan. Pakai emas. Nanti strategi gimana? Ayo teman-teman ikut join. Murni ini ingin membantu teman-teman biar hartanya lebih bisa di-manage dengan baik. Gitu ya, pengelolaan keuangan dan harta kekayaan kita. Jadi insya Allah ada banyak tujuan visi finansial dalam visi keluarga kita ya kan. Nah kita bisa barengan belajar. Teman-teman bisa join. Silakan DM saya, silakan chat saya di bio. Nanti kita akan sama-sama belajar di sana. Gitu ya teman-teman. Kira-kira boleh nggak ya? Saya akhiri dulu. Jam berapa apanya nih? Saya di mana konselingnya udah. Makasih sama-sama. Terima kasih. Ya sama-sama Mbak Ana, Mbak Nelly. Saya juga makasih ya. Di mana live-nya Pak Ustadz? Live apa nih? Live ini ya. Acaranya ya. Ya udah WhatsApp aja. Nanti saya kasih link join grup. Nanti di situ update-nya semua. Ya. Jam berapa? Sesuai schedule-nya. Nanti saya cek dulu. Kemarin baru saja selesai live yang pemberdayaan keuangan ya, yang finansial ya. Pemberdayaan finansial itu kemarin jam pagi ya, Sabtu pagi kemarin. Tapi nanti ada lagi insya Allah, karena ini sifatnya berkelanjutan. Jadi mentoring. Jadi selain rumah tangga, mentoring untuk harmonisasi keluarga, juga mentoring untuk memberdayakan finansial. Ya, kita akan berdaya bareng, kita akan belajar bareng, kita akan insya Allah ya mendapatkan benefit bareng. Ya, karena ini sifatnya juga bisnisnya tentu sesuai syariah. Ya, insya Allah saya juga sudah menelitinya, sudah ada dewan syariahnya juga. Jadi ayo gabung, per tahun bisa mencapai keuntungannya sampai 15%. Nah, kalau teman-teman main saham ya, main reksadana atau apapun itu biasanya 5-6% per tahun. Nah, kalau di sini minimal paling nggak 10%. Sampai 15%. Nah, silakan join ya, insya Allah kita akan belajar bareng ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Saya kalau mau ngecewes juga masih kuat sebenarnya, cuman baterai saya ini udah mau habis nih. Bentar ya, saya mau cek charger dulu. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Saya sambil ngecas. Charger. Silakan kalau ada pertanyaan lain teman-teman. Sekali lagi ya, saya tadi bahasnya tentang yang viral di sosial media. Ya, pertikaian 2 ustadz dan juga viral beritanya si Ricis ya. Ricis yang sedang diuji rumah tangganya dengan bercerai. Oke. Teman-teman, kalau mau bahas kita bahas sesuai pertanyaan deh.
Boleh ya. Saya punya program, sekali lagi yang baru join, saya ada program pemberdayaan keluarga ya. Pemberdayaan keluarga untuk finansial, emosional, spiritual, dan mental. Saya ada program pemberdayaan itu, kita belajar bareng meraih kebahagiaan dan kesejahteraan ya. Insyaallah yang mau join silahkan follow, silahkan join di link bio, bisa chat, kemudian nanti kita gabung di ininya, di grupnya. Baik Mbak Nelly, salam kenal, silahkan monggo salat duha dulu ya. Ini duhanya syuruk ya, masih di awal. Oke, ada yang lain teman-teman? Silakan kalau mau bertanya ya. Ki Ageng Lanang, woi, selamat datang, salam kenal. Wah, kita udah live sejam ini. Kita bahas apa tadi? Bahas konflik, bahas macam-macam yang viral-viral di sosmed. Terus bahas pemberdayaan keuangan keluarga. Ya, hubungannya apa? Hubungannya sama uang dan riba. Jadi ada benang merahnya, konflik viralnya hari ini tuh dengan riba, ekonomi ribawi. Dan hari ini kita semakin mudah menjatuhkan kehormatan orang karena kita terkena debu riba. Padahal menjatuhkan kehormatan orang itu dosa yang paling berat dari dosanya riba. Dosa yang paling ringannya riba apa? Yaitu menzinai ibu kandung. Nah, itu dosa yang paling ringan. Dosa yang paling ringan dari riba apa? Menzinai ibu kandung. Nah, maka yang paling berat adalah menjatuhkan kehormatan saudaranya. Nah, setan membuat kita tertipu. Setan menipu kita, memperdaya kita dengan lebih mudah, lebih enteng melakukan dosa terberatnya riba daripada apa? Menzinai ibu ya. Bener ya, menzinai ibu tuh ngeri loh. Ngeri banget, dan itu dosa paling ringan dari riba. Nah, ini udah ngeri itu. Harusnya kita lebih ngeri lagi menjatuhkan kehormatan saudara kita. Nggak boleh, makanya haram yang paling haram ya adalah menjatuhkan kehormatan orang lain. Nggak boleh, itu tersebab karena riba. Oke, gitu. Makasih ya yang masih join live, Masya Allah. Saya lanjutkan membahas tentang keuangan. Kalau berkenan saya akan bahas. Gimana? Berkenan nggak? Boleh dong komen-komen. Halo Mas Hokida, makasih udah join. Salam kenal, dari mana nih? Kita udah live 1 jam. Nanti saya live ulang lah ya, insya Allah. Udah cukup kali ya, Mas Hokida, salam kenal ya. Kita tentang pemberdayaan keluarga, merespon yang viral-viral, kemudian ujungnya kita mau berdaya bareng, belajar bareng, belajar ilmu emas dan lain-lain gitu. Makasih yang sudah join ya, sekali lagi. Oke, saya live dulu aja kali ya, karena saya mau ngerjain hal yang lain. Makasih, sampai jumpa, salam hormat, mohon maaf lahir batin. Mari kita lebih keras pada diri kita sendiri, kemudian berhusnudon pada saudara kita, dan kemudian yuk perbaiki diri dengan ilmu, karena ilmu adalah warisan yang paling utama dari para nabi dan rasul. Dengan ilmu harta kita jadi lebih berkah, cara kita bekerja dan meraih harta kita jadi lebih hati-hati dengan cara yang halal. Semoga ini jadi sebab kita diterimanya amalan kita, diberikan rahmatnya, diberikan ampunan dari Allah,
90 menit. Ya Allah, ternyata 1,5 jam. Jangan lupa istirahat nih ya. Saya baik, siap-siap. Saya akan istirahat. Saya ingin istirahat. Makasih yang baru join. Silahkan follow-follow. Tap-tap. Kita nanti lanjut live-nya. Oke. Kasih ya. Assalamualaikum. Dah. Udah ya. Follow, jangan lupa chat di link bio. Oke. Makasih. Jangan lupa chat link bio biar ketersambung ya.